Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila, saya menerapkan metode Project Basic Learning atau biasa disebut dengan PJBL dengan tema Pancasila sebagai sistem etika. Melalui pendidikan ini, mahasiswa tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila secara teoritis, tetapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata melalui proyek yang mereka rancang sendiri, seperti kampanye kreatif tentang Pancasila sebagai sistem etika, pengembangan aplikasi dan video pendek tentang nilai-nilai tradisi lokal yang Pancasilais. Kemudian daripada itu, metode PJBL ini juga terbukti secara efektif dalam menumbuhkan kesadaran etis, tanggung jawab sosial, dan semangat gotong royong di kalangan mahasiswa. Pembelajaran menjadi lebih partisipatif, refleksif, dan bermakna karena mahasiswa belajar bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan metode PJBL dalam mata kuliah pendidikan Pancasila dengan tema Pancasila sebagai sistem etika dapat memberikan pengalaman mengajar yang sangat berharga dan memiliki nilai-nilai yang etis dan kemudian bernuansa Pancasilais. Saya melihat bagaimana mahasiswa belajar bukan hanya dari buku tetapi juga dari pengalaman mereka ketika menjalankan proyek-proyek sosial yang mencerminkan nilai-nilai moral Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab bersama. Melalui PJBL, mahasiswa menjadi lebih kritis dan sadar bahwa Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi pedoman hidup dalam bersikap dan bertindak di tengah-tengah masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Siang. Terkait dengan mata kuliah pendidikan Pancasila, sebagaimana kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sebelum kita memulai mata kuliah ini, saatnya video. Silakan lagi. Teman-teman mahasiswa semuanya, saya dosen itu sebelum kita mengawali punya mata perkuliahan sistem Pancasila pada siang hari ini, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adik mahasiswa, sesuai dengan apa yang saya sudah bagikan kepada saudara pada pertemuan yang ini, dan menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem etika, olehnya itu pada materi ini kita akan pakai sebagai dasar untuk Project Basic Learning dalam pendidikan mata pendidikan Pancasila. Olehnya itu sekarang nanti akan dibagikan menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan mencari sesuatu atau hal-hal atau proyek-proyek tertentu yang sesuai dengan ada pada kampus maupun yang ada pada lingkungan masyarakat. Terkait dengan hal itu, ada beberapa langkah yang nanti saudara jelaskan terkait dengan hal itu. Untuk metode PJBL adalah bentuk model pembelajaran yang menempatkan peserta didik aktif dalam memecah masalah yang nyata sesuai dengan proyek. Jadi ini ada hal-hal, ada isu problematika yang ada di masyarakat, ada di kampung maupun di masyarakat. Saudara bisa ambil sebagai proyek saudara, dan kemudian mahasiswa bekerja secara mandiri maupun kolaboratif bertanggung jawab perlu terhadap hasil proyek yang dibuat yang
membagikan kelas ini sudah menjadi 3 kelompok, sehingga sudah kemudian tiap-tiap kelompok itu akan mengerjakan proyek dan nanti akan dipresentasikan kepada dosen. Kemudian yang ketiga, dosen berperan sebagai fasilitator dalam motivator dalam proses pembelajaran. Jadi saya hanya sebagai motivator, sebagai fasilitator, aktifnya nanti saudara yang nanti yang menjelaskan semuanya terkait dengan proyek-proyek tersebut. Kemudian yang ketiga yang berikutnya langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, memulai pembelajaran dengan pertanyaan mendasar atau tantangan utama. Yang kedua, peserta didik berpikir dan melakukan aktivitas. Jadi saudara beraktivitas, nanti ada beberapa video yang nanti saudara bisa jadikan sebagai contoh atau sebagai dasar dalam pengambilan proyek. Kemudian yang kedua, menyusun perencanaan kegiatan proyek secara kolaboratif antara dosen dan mahasiswa, termasuk aturan aktivitas, alat dan bahan yang diperlukan dalam penyusunan proyek. Kemudian yang ketiga, membuat jadwal pelaksanaan proyek dengan timeline dan deadline yang jelas agar pengerjaan dapat terkelola dengan baik. Hal-hal ini nanti akan disiapkan oleh tiap-tiap kelompok. Kemudian melaksanakan proyek di mana dosen memantau aktivitas dan kemampuan mahasiswa selama pengerjaan. Jadi kemudian melakukan penilaian hasil proyek sesuai dengan proyek dengan menggunakan produk penilaian yang objektif. Yang terakhir, melakukan refleksi bersama antara dosen dan mahasiswa terhadap pengalaman yang diperoleh dari proyek tersebut. Jadi di sini saudara dimintakan peran aktif dalam proses penyusunan dan pembuatan proyek bagaimana ini, sehingga yang pada dasarnya nantinya adalah bagaimana dalam proses pembuatan ini harus melihat isu-isu atau problem-problem yang ada di lingkungan kampus maupun yang ada pada masyarakat. Karena itu, saya sebagai dosen hanya menjadi fasilitator kepada saudara apakah proyek-proyek ini sudah dibuat dan tentu saja dan kemudian karena saudara dibagikan sebagai menjadi tiga kelompok, bahan-bahan sebagainya nanti akan didiskusikan terkait dengan apa atau pembuatan apa yang dalam aktivitas nantinya. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja saya berapa lama durasi video yang kalian dasar sebagai landasan dalam proses pembuatan proyek. Sehingga video yang minimal durasinya 2 sampai 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya di sini tentang apa saja yang kami ambil? Itu tapi pada intinya tergantung pada beberapa hal, karena ini Pancasila sebagai sistem ketiga, sehingga tema-tema ini bisa nanti saudara lihat, bisa saudara pilih sendiri untuk memperoleh tema-tema itu. dalam peningkatan pemahaman materi, kami merasa bahwa PPDN membantu kami memahami materi Pancasila secara lebih mendalam dan aplikatif. Dengan mengerjakan proyek, mereka tidak hanya menghafal teori, tetapi juga bagaimana nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan nyata. Adapun itu juga tidak bisa berbicara tentang nilai-nilai, tapi juga berbicara tentang kontribusi bersama. Maka Pancasila itu bukan sekedar teori, namun juga praktik lapangan. Pancasila ada 5 sila. Kenapa disebut Pancasila? Panca itu ada 5.